Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman, hari ini saya akan mereview daripada tanaman ya dari saudara kita ya yang merupakan petani senior ya, petani senior yang menanam ya. Selama saya hidup di Sinar Luas, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah ini, saya belum pernah menemukan bapak ini menanam ya, menanam jagung ya, kemudian hasilnya jelek ya. Padahal tanamannya sangat rapat teman-teman, sangat rapat ya. Terus kemudian jaraknya juga hanya sekitar 60 sampai 65 cm ya. Untuk bukanya, untuk kedepannya sekitar 18 ya, 18 sampai 20 cm ya. Nah, ini contohnya ya, contohnya yang di depan saya ini ya. Ini sekitar 18 ya. 18, yang di sini sekitar 20 ya. Nah, ini sekitar 20 jaraknya. Ya. Nah, ini jagungnya nggak pernah jelek teman-teman ya. Saya juga heran ya. Ternyata ketika saya berdiskusi ya, ternyata kuncinya kita harus berani modal teman-teman ya. Modal ya. Modal di apa? Di yang pertama pupuk komposnya ya. Yang kedua pupuk kimianya ya. Ini sekitar 3 tahun yang lalu ya. Dulu bekas tebangan sawit ya, tebangan sawit ya. Kompos dari tebangan sawit masih banyak ya. Terus kemudian sisa daripada jungle itu, tebon nggak boleh dibakar, jungle jangan dibakar di depan rumah, dikembalikan ternyata teman-teman ya, dikembalikan. Nah, ini komposnya ya, komposnya harus kembali dikembalikan ya. Kuncinya dicari tempat yang asem-asemen teman-teman ya. Kayak yang di depan saya ini agak asem-asemen ya. Yang di depan saya ini agak asem-asemen. Makanya diberi jungle sebanyak ini. Tapi untuk yang tidak asem-asemen ya, diberi ditebar nggak masalah, lebih bagus ya. Tapi kita fokuskan yang asem-asemen ya. Untuk besar tongkolnya ya, besar tongkolnya sudah tidak dikhawatirkan lagi ya, tidak dikhawatirkan lagi ya. Dengan lengan saya masih besar tongkolnya ya, dengan lengan saya. Nah, ini dua varietas teman-teman ya. Varietas yang pertama adalah varietas P27, varietas yang kedua adalah varietas B18 dengan P27. Nah, ini ciri khas dari Pioneer 27 ya, kelihatan sekali ya teman-teman. Nah, dia warnanya kuning ya, kuning tapi kurang kemerah-merahan. Sementara kalau yang di sebelah sini, ini ciri khas dari BC 18 ya, BC 18. Nah, ini belum tua ya. Nah, ini belum tua ya. Nah, ini B18. Nah, ini BC 18-nya. Ya, jadi punya dua varietas ya. Untuk di mix ternyata bagus ya, teman-teman, antara Pioneer P27 dengan B18 karena apa? Punya umur yang relatif hampir sama. Ya, relatif hampir sama. Ya, sekitar 100 harian ya. P27 itu kalau nggak salah sekitar di atas 100 hari, cuman lebihnya juga nggak banyak ya. Lebihnya juga nggak banyak ya. Ini sayang ya, kemarin masih terlihat bagus ya, segar ya, walaupun ini tidak mengurangi hasil ya daripada terkena puting beliung kemarin ya, tapi ini agak berdampak pada biaya operasional panen nanti teman-teman ya. Itu agak membengkak sedikit yang pertama. Yang kedua, kerugian dari puting beliung ini adalah ini bonggolnya sudah besar-besar ya, sudah tinggal nunggu kita membesarkan, tapi tertimpa nanti banyak yang kantrak ya, seperti itu, banyak yang kantrak itu nanti ya, kesandung-sandung ketika panen ya. Tapi kuncinya harus hati-hati, sebetulnya kuncinya satu, harus hati-hati.
Baik, mix ya, mix antara BC18 dengan Pioneer 27 ya, itu sangat jadi ya. Nah, jadi kalau di mix ini nanti ada sirkulasi ya, ada pertukaran dari varietas BC18 atau B18 dengan P27. Nanti serbuk sarinya ada persilangan, dan itu yang menyebabkan salah satu yang menyebabkan besar kecilnya tongkol itu ya, agak mempengaruhi besar kecilnya tongkol ya. Dan itu sangat bagus ya, terjadi persilangan ya. Untuk varietas benih unggul itu kan karena memang dari percobaan persilangan dari berbagai jenis ya, yang terbaik yang diambil ya. Nah, ini persilangan secara alami, tidak menggunakan teori. Yang jelas hasilnya mesti bagus ya. Bapak ini nanam nggak pernah berhenti, persilangannya nggak pernah berhenti antara P27 dan BC18, Pioneer dan BC18 ya, nggak harus P27 ya. Terus kemudian ini yang belum terbahas adalah cara perawatannya. Seperti biasa teman-teman, seperti biasa ya, pupuk kandang, kompos ya, menggunakan kohe ayam dan kohe kambing yang pertama. Yang kedua, menggunakan pupuk dasar ya, SP36 ya, SP36 ya, untuk lahan setengah ini 2 ya. Terus kemudian menggunakan urea ya, untuk lahan setengah hektar ini 2 ya, 2 atau 2,5 ya. Ada sisaan sekitar setengah sak itu dicampurin, katanya seperti itu. Terus kemudian ada Ponska ya, Ponska Palembang ya, secukupnya. Artinya apa? Artinya untuk pupuk pertama, pupuk kedua, Ponskanya itu secukupnya. Misalkan SP362 ya, terus kemudian urea 1 ya, terus sisanya untuk mencukupi ditambah Ponska ya. Yang kedua juga seperti itu, urea ya, dicampur dengan dominan Ponska Palembang ya. Yang terakhir dicampur dengan MOP teman-teman ya, dicampur dengan MOP atau pupuk yang mengandung banyak kalium atau KCl ya, kalium klorida. Nah, ini ya teman-teman, sayang sekali kita kesini sudah roboh ya. Walaupun ini tidak mengurangi hasil, tapi membuat panen lebih lama ya. Terus menambah operasional biaya panen ya. Tapi ya insya Allah ya, ketika harga masih stabil ya, ini lahan setengah hektar ya, itu biasanya ya, biasanya ketika saya tanya di atas 90, bahkan di atas 100 ya. Ketika rendeng kemarin di atas 100 karung ayam ya. Hari ini ketika ini bagus, nanti ya mudah-mudahan masih di atas 100 ya, masih di atas 100. Ini enggak ada bedanya dengan rendeng kemarin ya teman-teman. Dengan rendeng kemarin enggak ada bedanya, masih tetap bagus ya, bagus. Cuman bedanya ketika rendeng kemarin, rendeng itu musim tanam pertama kemarin ya, ini kan musim tanam kedua, itu tidak ada yang roboh. Hari ini banyak yang roboh karena memang puting beliung lewatnya sini kemarin ya, termasuk lewat sebelah sini. Jadi puting beliung itu bergelombang ya. Ketika sampai di kebun ini, kebetulan pas berada di bawah ya, posisi di bawah. Baik, cukup sekian ya pertemuan video kita hari ini. Tetap semangat ya, tetap berinovasi, tetap berkreasi ya. Ikuti terus channel kami akan melakukan perkembangan ya, dari percobaan berbagai petani, supaya apa? Supaya menjadi referensi buat kita semua ya, untuk bisa menambah penghasilan ya, daripada bertani kita yang akan datang. Baik, cukup sekian dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun ya. Tetap ikuti channel kami, Bertani dan Beternak TV. Petani tidak boleh malas, dan jangan pernah malas bertani. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.